kalau entok itu mau halus mau kasar itu doyan. Nah, tapi kan kalau halus kan mahal, jadi bukan rugi sih, tekor di kita. Tapi kalau yang kasar kan murah, jadi efisien lah, efektif gitu ya teman. Seperti itu. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman dan poros sedulur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ternak teman-teman diberi kelancaran juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau kembali membahas seputar dunia perentokan. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya teman-teman membantu channel saya berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih untuk poros dulur yang selalu setia mendengarkan suara saya, selalu mendukung channel saya. Terima kasih, semoga kalian sukses semua, amin ya robbal alamin. Nah, jadi pada video kali ini saya mau mengeshoot endok saja ya teman, jadi biar tidak mengganggu pemandangan. Nah, kali ini saya sudah ada di dalam kandang. Teman-teman bisa melihat ini campuran, ada kalkun, ada bebek, ada entok. Nah, jadi di video kali ini saya mau membahas tentang apa ya, hal yang sangat sepele lah, tentang cara mengirit pakannya. Jadi banyak sekali teman-teman yang masih bertanya di kolom komentar saya, cara mengirit pakan bagaimana, cara agar kita mendapatkan untung itu bagaimana. Nah, jadi saya akan membahasnya. Mungkin yang sudah sering lihat video saya sudah sangat sering lah ya melihat video seperti ini, tapi tidak apa-apa, mungkin ada teman-teman baru ataupun sedulur baru yang ingin belajar lagi seperti itu. Oke, nah jadi cara mengirit pakannya itu kita mulai dari waktu pemberian pakan. Waktu pemberian pakan entok yang baik itu sebenarnya 2 kali saja dalam sehari, yaitu pagi sekitar setengah 7 dan sore sekitar jam setengah 4-an. Nah, waduh, ada yang tarung teman, tutup. Nah, lalu bagaimana siangnya Mas? Apakah kita perlu mengasih makan lagi? Nah, kalau siangnya itu cukup dikasih cemilan saja. Misalnya di tempat teman-teman itu ada gedebok pisang yang sudah ditebang. Nah, bisa itu dicacah, ditaruh di pojokan. Nah, itu bisa dicemili. Ataupun sawi-sawi putih yang dibeli di pasar yang sudah reject ataupun tidak laku, itu bisa buat cemilan. Ataupun eceng gondok yang dicacah ataupun tidak dicacah. Bukan eceng gondok sih namanya, kalau di tempat saya itu centongan teman. Daun centongan ditaruh saja ataupun dicacah, itu bisa buat cemilan. Nah, itu untuk waktu pemberian pakannya. Nah, lalu untuk komposisinya itu apa saja sih Mas yang bagus? Nah, untuk komposisinya yang pertama jelas dedak, dan yang kedua kita perbanyak campur-campuran seperti hijau-hijauan. Kalau campuran hijau-hijauan itu kita mau mendapatkan 2 manfaat ataupun 2 kegunaan. Yang pertama kita bisa untuk mengirit pakan, yang kedua hijauan itu bagus untuk kesehatan entok. Nah, seperti itu teman. Lalu ciri-ciri komposisi selanjutnya itu apalagi? Tadi kan yang pertama ada hijauan, terus pastinya di dapur teman-teman ada nasi sisa ataupun kayak sayur-sayur sisa kangkung ataupun bayam gitu ya. Nah, itu dicampurkan di dedaknya tersebut teman. Nah, jadi kuantitasnya itu bisa banyak walaupun dedaknya agak standar lah, seperti itu. Nah, lalu ada yang bertanya lagi, Mas, ampas tahu itu baik enggak buat endok gitu? Kalau kata saya sih baik-baik saja. Yang penting apa ya? Yang penting banyak sih kalau saya teman. Menurut saya kalau entok itu yang penting makannya banyak, dia sehat, dia gemuk, ya telurnya lancar lah, seperti itu teman. Intinya kalau entok itu makannya banyak. Kalau entok itu tidak ada entok karena apa ya? Karena entok itu tidak ada kenyangnya lah. Intinya harus kasih makan banyak. Menurut saya kalau pakan endok itu yang utama itu kuantitasnya, bukan kualitas. Karena apa? Karena namanya kualitas kan harus yang bagus, harus yang tidak basi, seperti itu kan. Tapi kan endok itu kayak tim pembersih lah teman, tim pembersih. Jadi ada nasi sisa kita kasih. Nah, itu kan namanya, kalau nasi sisa kan kualitasnya udah jelek ya, tapi kan nggak apa-apa buat endok. Nah, maka dari itu saya ngomongnya untuk entok itu kuantitasnya yang utama. Aduh,
kuantitasnya yang utama dibandingkan kualitas. Karena entok itu makannya banyak teman, seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang bertanya untuk mengirit pakan itu seperti itu tadi. Untuk jam pemberian pakan itu 2 kali sehari, setengah harinya itu dikasih cemilan seperti getepuk pisang atau rawis-rawisan dedaunan gitulah ya. Nah, untuk komposisinya yang penting itu banyaknya, bukan kualitasnya. Kualitas nomor 2 lah. Memang perlu diperhatikan, tapi masih pentingan kuantitasnya teman. Untuk komposisinya seperti tadi jelas dedak. Dedak itu pokok. Mungkin pekatul, dedak itu pokok teman. Kalau untuk entok itu tidak usah mencari yang halus. Biasanya orang-orang itu mencarinya yang halus lah, yang bagus gitu ya. Kalau entok itu mau halus mau kasar itu doyan. Nah, tapi kan kalau halus kan mahal, jadi bukan rugi sih, tekor di kita. Tapi kalau yang kasar kan murah, jadi efisien lah, efektif gitu ya teman, seperti itu. Nah, tadi sampai komposisi ya. Nah, intinya itu komposisinya itu yang pertama dedak, terus hijauan, nasi sisa ataupun sayur-sayur sisa yang ada di rumah. Nah, kalau untuk mencari hijauan biasanya kan teman-teman ada yang tinggal di kota. Nah, mencari di kebun itu biasanya kebun orang tidak boleh. Teman-teman bisa membeli sayur-sayur yang tidak laku ataupun yang sudah apa ya. Intinya kan biasanya sayur itu ditumbuk-tumbuk. Nah, itu yang paling bawah. Biasanya itu tidak laku teman, udah kotor, udah sobek-sobek. Nah, biasanya itu dijual ya, ada yang dikasihin, ada yang dijual teman. Kalaupun dijual biasanya itu sekarung itu dulu pernah saya tunjukkan di video yang pas di kandang entok ngambak ya. Sekarung gede itu cuma 5.000 teman, sangat murah kan. Nah, itu bisa untuk 3 hari, 1 harinya dicacah buat pagi, siang, sore. Nah, lalu dijemur teman biar enggak busuk. Kalau tidak dijemur nanti akan busuk, seperti itu teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan ataupun memberikan ilmu lebih, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya juga tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf tempatnya masih berantakan karena seperti yang dijelaskan di video kemarin belum direnov. Ada gelondongan kayu juga, ini masih berantakan ya teman, karena baru ditebang lah ya. Terus juga musim hujan juga. Bagaimana musim di tempat teman-teman? Wis musim nandur pari mbok ya nang omah ya. Soalnya di kampung saya juga sudah musim nandur pari teman. Wis hutan bae lah, wis rendeng. Nah, seperti itu. Nah, ini amunisinya teman-teman bisa lihat. Ini yang kelabu, ini terus itu, yang itu, maaf tangan kiri, dan yang itu luar biasa banyak. Kemarin tahun baru bakar 1 bebek dan 1 entok betina. Kalau yang jantan dijual karena lumayan harganya teman. Misalnya kita jual jantan 1 bisa buat beli lehor kira-kira 3 kiloan lah teman. Tapi kalau dimasakkan cuma paling berapa gitu ya. Intinya kalau jantan lebih untung dijual daripada dikonsumsi, seperti itu teman. Nah, mungkin video kali ini hanya seperti itu. Intinya jaga kesehatan, terus jaga ternak. Semoga kalian sukses dan ternaknya lancar. Jangan lupa juga dukung channel saya. Walaupun tidak jelas seperti ini ya, kita sama-sama belajar lah, saling apa ya, saling memberikan info tentang entok. Seperti itulah intinya. Dan jangan lupa dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf lah kalau banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos, ora ternak ora kepenak.